Baik, selamat pagi untuk anak-anak kami dimanapun saja berada. Kita akan melanjutkan materi kita pada saat ini, yaitu di bagian ketiga, ya, yaitu Sultan Agung versus JP Koen. Nah, Sultan Agung ini adalah raja yang paling terkenal di Kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung Mataram ini mencapai zaman kejayaan dan juga zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain ada dua. Yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan kedua, mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Nah, terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa, apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan, dan itu sangat membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli itu juga dapat membawa dampak kepada rakyat, yaitu masyarakat semakin menderita. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Batavia ini sekarang adalah Jakarta. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu pertama, tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC yang sewenang-wenang. Kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk melakukan kedaulatan Mataram. Dan keempat, keberadaan VOC Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Nah, pada tahun 1628 dipersiapkan pasukan untuk melakukan perlawanan, dan segenap pasukan itu dilengkapi dengan persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi gubernur jenderal VOC adalah JP Koen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baureksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1628, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baureksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalangi, sehingga pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dihindarkan. Namun dengan kegagalan pasukan Mataram menyerang Batavia, membuat VOC semakin sombong dan semakin berambisi untuk terus memaksakan kehendak monopolinya dan memperluas pengaruhnya di daerah-daerah lain. Namun di balik itu, VOC selalu khawatir dengan kekuatan tentara Mataram. Tentara VOC selalu berjaga-jaga untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Mataram. Sebagai contoh, pada waktu pasukan Sultan Agung dikirim ke Palembang untuk membantu Raja Palembang dalam melakukan perlawanan terhadap VOC, langsung diserang di tengah jalan oleh tentara VOC. Nah, Sultan Agung tidak lantas berhenti dengan kekalahan yang baru saja dialaminya. Ia segera mempersiapkan pasukannya yang kedua. Dengan semangat jiwa yang tinggi, pasukan Mataram terus melakukan penyerangan. Dalam situasi yang kritis ini, pasukan Belanda semakin marah dan juga meningkatkan kekuatannya untuk mengusir pasukan Mataram ini. Nah, dengan mengandalkan persenjataan yang lebih baik dan lengkap, akhirnya dapat menghentikan serangan-serangan pasukan Mataram. Pasukan Mataram semakin melemah dan akhirnya ditarik mundur kembali ke Mataram. Kemudian keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Juga terjadi persaingan antara Banten dan Batavia untuk memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan terhadap VOC. Dalam rangka memberi tekanan dan memperlemah kedudukan VOC, rakyat Banten juga melakukan pengerusakan terhadap beberapa kebun tanaman milik VOC. Akibatnya hubungan antara Banten dan Batavia semakin memburuk. Kita lanjut. Di tengah-tengah mengorbankan semangat anti VOC, pada tahun 1671 Sultan Agung Tritarayasa mengangkat putra mahkota, yaitu Abu Nazar, sebagai raja pembantu yang lebih dikenal dengan
nama Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab urusan dalam negeri, dan Sultan Ageng Tirtayasa bertanggung jawab urusan luar negeri dibantu putranya yang lain, yakni Pangeran Arya Purbaya. Nah, pemisahan urusan pemerintahan di Banten ini tercium oleh VOC di bawah pimpinan W. Chaif. Ia kemudian melakukan politik divide et impera, mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh ke tangan Arya Purbaya. Karena hasutan VOC ini, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Tanpa berpikir panjang, Sultan Haji segera membuat persekongkolan dengan VOC. Ini mereka bekerja sama untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Timbullah pertentangan yang begitu tajam antara Sultan Haji dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam persekongkolan tersebut, VOC sanggup membantu Sultan Haji untuk merebut Kesultanan Banten, tetapi ada syarat. Nah, ini syarat yang pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Yang kedua, monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan harus menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. Yang ketiga, Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji, dan pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Nah, karena keserakahan tadi dan dengan hasutan oleh VOC, akhirnya perjanjian ini disetujui oleh Sultan Haji, meskipun sebenarnya ini adalah politik dari VOC. Pada tahun 1681, VOC atas nama Sultan Haji berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai. Sultan Haji menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Ageng kemudian membangun istana yang baru berpusat di Tirtayasa. Kemudian kelima, perlawanan di Goa. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya itu berada